Desa. Ya mana sok masyarakatnya? Kumpulin sini masyarakatnya. Bukan kemana situ. Walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya betul, mana masyarakatnya, datengin ke sini masyarakatnya yang nggak Ya masyarakat yang masyarakat kamu. Ya mana masyarakat kumpulin? Masyarakat yang benar. Mau masyarakat masyarakat. Kumpulin mana sih masyarakatnya? Kamu tuh harus mengikuti masyarakat. Ya iya, mana masyarakatnya? Masyarakatnya nggak ada yang ngomong ke saya masalahnya. Iya kamu kalau ini tapi dalam proses ini dikorupsi mah nggak apa-apa. Salam. Ini apa? Ya. Assalamualaikum. Ade di. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Kemana Bu Kades? Belum datang, Pak. Enggak? Lagi di Subang. Di Subang ngapain jam segini? Nginep di Subang. Rumahnya di Subang. Ada di Subangnya di mana? Subang Kota. Nomornya saya wakil bener ke? Nomornya Sarwa, ya udah nanti tinggal telepon nomor kita. Iya itu. Udah, ya udah. Nanti ditelepon. Kenapa dulu, Pak? Ya, bangga terus. Oh iya, mangga, Pak. Saya jalan dulu Pak ya. Ya, selamat Pak. Selamat ya. Ya. Salam buat bapaknya. Udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Bu, Dama. Main lagi sama ayah. Ibu Kadesna Mina saha? Indah. Bu, Indah. Oh, sudah berapa lama jadi kadesnya? Baru tahun kedua Pak. Tahun kedua, pemilihan kemarin. Iya. Desanya Desa Ciasem. Ciasem baru. Oh, ini sama Ibu Kepala Desa Ciasem baru. Jadi kalau Ciasem itu dengan saya ada kaitannya. Kakek saya itu orang Ciasem. Oh, Ciasem Pak. Dulu waktu saya SD kelas 1, dulu sekolah di mana? Saya SD di Ciasem baru, SMP di SMP 1 Ciasem, SMP 1 Ciasem. SMA? SMA di Jakarta, Sempat kuliah di Jakarta ya. di Depok. Di mana? Di UI. UI. Iya. Ya, fakultas apa? Hukum. S1. S1. Selesai. Selesai. Waduh, fakultas hukum UI. Pantesan wanian. Nah, ini kan cerita yang kemarin. Iya. Nah, Ibu ini punya program apa sebenarnya yang rame-rame itu? Ya itu kan jalan poros desa. Nah kebetulan. Jalan poros desa. Iya. Jalan poros desa berarti alokasinya dana desa. Iya. Nah. Dana desanya desa Ibu dapat berapa? 1,1. 1,1 miliar. Iya. Penduduknya berapa? Sekitar kurang lebih 14.000 jiwa. Nah, 1,1 miliar. Dari 1,1 miliar tuh dibuat untuk anggaran infrastruktur berapa? Sekitar 650 juta. 650 juta. Jalan semuanya? Jalan semua. Atau irigasi? Oh ada irigasi, tapi cuma satu sih TPT. Oh, TPT saja. Karena kalau irigasi tersiernya bukan kewajiban Ibu kan? Iya. Kewajiban. Kalau tersier itu Kementerian Pertanian. Nah, rencananya mau dicor. Iya, dicor dari dana desa. Dicornya pakai manual apa pabrikan? Pabrikan. Mau dicor. Mau dicor. Jalannya 200 meter lagi, jelek mau dicor. Iya. Dan selama ini sudah 2 tahun dibangun lewat dana desa. Iya. Dicor. Dicor. Ya kan? Problemnya apa? Sehingga sampai rame-rame itu. Iya, jadi itu kan itu hari Minggu. Mm-mm. Itu kan yang ngejalaninnya juga yang pasang bikisting dan lain-lain itu kan warga sama RT RW. Nah, hari Minggu itu Karena kan harus menyerap pola kerja bakti ya, Iya, tenaga kerja swadaya. lokal, swadaya. Terus pagi-pagi itu kan saya biasa kalau pagi itu kan ada senam di kantor desa gitu kan. Jadi saya masih di kantor desa pagi sekitar jam 7 itu. Nah, terus teman-teman perangkat desa lain ada yang beli sarapan setelah itu kan. Pas lewat situ udah pada masang Pak jam 7 tuh. bikistingnya. Oh. Bikistingnya. Tiba-tiba yaitu ada oknum itu datang teriak-teriak. Orang itu siapa namanya? Sahidin. Sahidin. Sebutin aja. Karena ada udah viral kok wajahnya, nggak disebutin lagi. Sahidin. Orang desa itu. Orang desa itu. Kerjaan sehariannya apa? Nggak tahu sih Pak, kurang tahu kerjaannya. Ya tapi emang sering bikin Aktivis. Iya. Ormas apa?
Kalau nggak salah tuh Jampang Pantura gitu. Apa namanya? Jampang Pantura. Jampang Pantura. Oh, ada emang ormas itu? Ada katanya. Oh, ada. Jadi, nah ceritanya dia itu kenapa? Iya, dia tuh marah-marah kan, suruh ngeberhentiin semua RT RW, berhenti jangan ada yang ini gitu kan. Nah, karena saya masih di kantor desa, pas lagi lewat itu sekdes saya lewat pertama. Terus dia marah-marah, sini dipanggil tuh sekdes saya. Terus dia bilang saya nggak mau ini, katanya gitu kan, nggak mau dibangun kalau cuman 3 meter. Oh. Katanya gitu, saya maunya 3,5 meter. Oke. Nah, dijawab sama sekdes saya, Pak, ini kan sudah melalui proses, ada ada musdus. Oh, dia musdes, pengennya gitu. 3,5 meter, Iya. bukan melarang pembangunan. Iya, awalnya. Tidak melarang pembangunan, cuman dia pengennya 3,5 meter. 3,5 meter. Kalau nggak 3,5 meter, nggak usah dibangun, katanya gitu. Terus sekdes laporan sama saya ke desa, Bu, gimana? Terus kata saya, ya udah, ayo kita kumpulin aja warganya, kata saya gitu kan. Akhirnya udah, saya suruh. Bentar dulu. Jalan sebelumnya sudah 3,5 meter apa 3 meter? 3 meter. Dari tepi jalan kabupaten menuju desa itu sebelumnya sudah dibangun jalan hampir 1,3 kilo lah ya, karena kan tinggal 200 meter lagi. Iya. Hampir 1,4 kilo ya. Oh, yang sebelumnya itu 3,5 meter memang, Pak, tapi tidak punya bahu jalan. Oh, sebelumnya 3,5 meter, tapi tidak punya bahu jalan. Iya, Artinya terus kan full beton sambil- 3,5 meter. Iya, terus semakin mengerucut, Pak, jalannya itu. Jadi kan kalau yang 3,5 meter itu kanan kirinya sawah. Oke. Nah, yang saya mau bangun itu kanan kirinya udah rumah penduduk. Oh, udah jadi rame. tidak mungkin dibangun 3,5 meter. Iya, kalau 3,5 meter itu kena tiang listrik, kena ini gitu. Jadi karena jalannya jadi mengerucut. Mengerucut. Karena yang sini asalnya sawah, Iya. menuju kantor desa itu sudah ada rumah, sudah ada tiang telepon, sudah ada tiang listrik. Jadi kalau dibikin 3,5 meter berarti harus ngebabat pagar orang. Iya, tiang Oke, orang. terus Akhirnya saya kumpulin warga, saya minta tolong sama RT RW gitu kan, sama kepala dusunnya, saya kumpulin warga di sini maunya gimana. Kalaupun tetap mau 3,5 meter, berarti kita harus bikin musyawarah desa dulu, bikin berita acaranya gitu, karena saya nggak mau terjebak sama opini orang nanti, enak banget, seenak-enaknya gitu. Sedangkan saya mau tertib administrasi juga gitu, Pak. Walaupun tetap mengepentingkan kepentingan warga. Nah, pertanyaannya mungkin nggak dibangun 3,5 meter? tidak. Nggak mungkin. Ya itu yang penting kalimatnya, tidak Iya. mungkin. Nah, akhirnya dikumpulin warga tetap setuju 3 meter aja, Bu, gitu kan. Yang penting beres semua. Nah, kebetulan itu, Pak, dana desa itu tidak bisa menutupi semua 250 meter. Jadi ini 250 meter Iya. kali 3 meter. Iya. Full semuanya nih terpenuhi. Enggak, kalau dari dana desa itu hanya bisa 100 meter. Oh, dana 100 meter. Sisanya 150 Sisanya itu meter ditutupi dari pagu kewilayahan. pagu kewilayahan, yaitu bantuan. Iya, dari kecamatan itu, Pak. Ya, anggaran, Iya, anggaran dari kabupaten, dari kabupaten. melalui ke kecamatan. Namanya pagu kewilayahan. Iya. Nah, tadinya itu kan memang saya Jenisnya kegiatannya proyek atau bantuan keuangan? kita penerima manfaat aja. Berarti yang mengerjakan mereka. Iya. Oke. Itu sama, itu kan juga dicek diukur sama PUPR ya, Pak ya. Kan kalau orang PU berarti kan yang sudah profesional lah, Pak ya. Itu mereka mengukur pun, oh ini harus bisanya cuma 3 meter, Bu, gitu. Oke. Yang ibu cuma 100 meter mampunya. 100 Iya. meter itu berapa alokasinya? Alokasi uangnya 92 juta. 92 juta. 92 juta. Ini problem di kita ini kan pembangunan infrastruktur tuh kayak gitu. Karena alokasinya terbatas, jadi sepotong-sepotong. Atau solusinya adalah, walaupun sebenarnya kepala desanya harus tangan besi. Begini, kalau punya anggaran 600, selesaiin dulu satu wilayah. Selesai dulu satu wilayah. Nah, kita ini enggak dimusyawarahkan, dibagi-bagi. Akhirnya yang sini nggak selesai, yang sana nggak selesai. Nah, kalau saya dulu ketika membangun, selesaiin 57 km, berat, selesai gitu loh. Ya itu dulu. Nah, akhirnya gimana tuh? Udah dia marah. Iya, dia marah, terus saya bilang ya udah dipending saja dulu, maksudnya tapi kan udah nih
kita musyawarah, terus warga juga udah Bu maju aja, udah jalan aja gitu 3 meter gitu kan. Kita tanda tangan sini, bukan saya yang minta tuh Pak. Ya udah mereka pada tanda tangan, udah aja, udah saya pulang balik lagi saya ke kantor desa. Tiba-tiba datang lagi. Itu di situ juga didatengin sama ketua BPD. Oh, pas pas perkumpulan itu lagi dijelasin warga maunya 3 meter, dia tiba-tiba pergi gitu aja. Oh, udah marah-marah pergi. Iya, jadi pas di perkumpulan itu warga pengennya 3 meter, dia kan nggak setuju mungkin ya. Jadi dia saya lagi ngomong tuh dia pergi gitu aja gitu. Ada sih videonya. Oh iya. Dia habis itu langsung pergi. Langsung pergi. Nah, selama ini dia pernah protes, mana lagi yang pernah protes? Sering sih Pak, sebenarnya dia beritain saya kayak gitu. Nah, enggak, dari ujung protes, berita, pernah nggak ujung-ujungnya suka minta uang? Iya. Itu yang dimaksud. Pernah minta uang, suka diberi? Suka, karena ya gimana ya Pak, tadinya awal-awal saya nggak mau Pak, mungkin saya terlalu idealis kali ya. Saya bilang saya nggak mau, kalau kayak gitu Anda kan selalu memberitakan saya korupsi lah, kalau kayak gitu saya uangnya dari mana, saya bilang gitu kan, harus ngasih. Jadi pokoknya di gos korupsi ujungnya minta duit. Iya, ujungnya minta duit. Ibu pernah ngasih? Iya pernah. Berapa? 200.000. Itu pun dia tetap marah-marah, mintanya 500.000. Oh iya, enggak, kalau ini sih bukan fenomena ini lah. Kalau saya sih ini satu kasus ya. Jadi ini bukan hanya pertama, hampir rata-rata kepala desa kalau tidak punya daya tahan diri yang kuat itu jebol. Oleh siapa? Oleh orang yang ngaku ormas, oleh orang yang mengaku wartawan, ya kan? Datang ngobrol-ngobrol 100.000, datang ngobrol-ngobrol 200.000, datang ngobrol-ngobrol 300.000, 500.000, 1 juta, tergantung kasus. Kan kalau enggak, nanti saya laporin ke Tipikor, pasti begitu kan modusnya, kan gitu loh. Nah, ini problem loh, ini problem yang terjadi di desa. Karena kan apa? Karena dari sisi pengelolaan, desa itu sebenarnya paling transparan. Karena mudah diakses oleh warga dibanding anggaran kabupaten, provinsi, makin jauh, ya kan? Dan karena ini mudah, sehingga akses orang untuk menekan itu juga mudah. Bukan satu dong Bu yang seperti itu ke Ibu? Banyak Pak. Banyak. Cuman memang ya beliau itu yang sering banget. Jadi bukan hanya Karena saya, orang situ. Karena orang situ yang kasihannya, kenapa pada akhirnya saya mau up itu di media? Karena ya sudah terlalu sering Pak. Saya udah berkali-kali diberitain yang tidak sama dia gitu kan, sampai saya harus bikin klarifikasi dan lain-lain. Udah terlalu capek, kasihan warga juga Pak. Jadi warga itu setiap ada kegiatan apapun dia selalu muncul. Oh. Kasihan memeras warga gitu kan. Dan ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Makanya semoga dengan ini tuh, dengan ramenya ini bisa memberikan efek jera gitu. Harus berani. Ya kan? Kalau nggak berani, nanti terus-terusan. Berani dong. Kalau setiap ada orang yang terindikasi melakukan pemerasan, intimidasi, ya laporin saja. Nah, jadi bukan perkara baru ini. Berarti yang kemarin klimaknya. Iya. Saya kayaknya udah kesel banget gitu. Udah kesel banget. Iya. Semenjak menjabat udah sekitar 5 kali saya diberitain sama dia, didatengin ke desa minta audiensi atas nama masyarakat gitu kan. Udah audiensi didatengin dihadiri juga sama Kapolsek sama Dan Ramil. Udah dijelasin nih Pak. Dia minta kan ini dana desa 2022 kemarin katanya buat apa aja, ini buat apa. Itu benar-benar saya jelaskan ke dia secara detail, sedetail mungkin. Setelah itu dia beritain lagi kayak gitu. Ibu bikinin aja papan reklame baligo di setiap RT. Oh, di setiap RT. Setiap RT atau setiap RW satu nggak apa-apa. Bikin dari besi kecil di las. Kemudian ibu tulisin aja di situ. Alokasi dana desa tahun 2023, peruntukannya A, B, C, D, seret. Jadi ketika ada orang nanya, itu silahkan lihat papan. Itunya di ibunya ada ini enggak? Ada, di desa itu kita pasang juga. Udah Pak. pasang. Udah pasang. Nanti pasang di tiap RW. Ya kan, pasang ke tiap. Ini ibu punya ini enggak kan? Punya webnya kan? Website desa. Iya. Disuruh dia muka ngakes dong di websitenya. Websitenya. Ibu sih berani karena bersih.
Kalau yang kepala desanya main-main, rata-rata kerjasama. Udah jangan ribut, jangan ribut. Jangan ribut. Nah, gitu. Rencana sekarang, dia setelah kejadian kemarin viral tuh, ada menghibur lagi nggak? Nggak ada sih Pak. Oh, nggak ada lagi datang. Nggak ada sih Pak. Terus pembangunannya jangan terhambat. Sekarang Nggak, jalan. Sudah jalan. Backlistnya udah dipasang. Sudah dicor juga Pak, tinggal sisa sedikit hari ini mungkin selesai. Nah, ini selesai. Dicor selesai hari ini. Ya, kedepannya juga masyarakat harus dikasih pengertian, Bu. Jangan kan di tempat ibu, di tempat saja kepala desanya anggarannya dikapling-kapling. Nanti itu lebih baik anggaran desa itu, apalagi nanti di undang-undang baru 2 miliar loh, Bu. Iya. Tambah lagi 9 tahun. Kalau saya sih, bagaimana pendapat Deddy Mulyadi ya? Karena kan keputusannya putusan DPR. Pendapat saya setuju 9 tahun kalau kepala desanya benar. Harus saya kayaknya cukup 6 tahun Iya, aja deh Pak. dan kepala desanya benar. Nah, kemudian nggak setuju 9 tahun kalau kepala desanya ngeselin. Tetapi kalau ngomong ideal, ya kalau ngomong ideal itu sebenarnya sama dengan APBN. Ini persentase. Iya, harusnya dananya. kalau dalam pandangan saya gitu, kalau mau sama dari presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa itu sama. Gitu loh. Setuju, Sama. Pak, Sama. Kalau ditanya pendapat, biar nanti periode pertama tetapi gitu kan, boleh lah kalau tetapi kalau menurut saya kepala desa boleh 4 kali dipilih. Jadi 20 tahun, tambah lama dong katanya. Iya. Nah, kalau ibu mah terlalu lama. Terlalu lama Pak, saya mah udah cukup aja gitu. Emang ibu kenapa baru sebentar aja udah pusing mau berhenti? Iya, karena ya begitu. Maksudnya kita udah mencoba sebenar mungkin, tapi ternyata orang-orang yang lain kayak gitu. Mungkin karena umur saya juga yang masih muda. Emang usianya berapa? 28. Wah, masih muda ya. 28. Saya dulu wakil bupati 30. Iya. Jadi ibu mah udahlah, jangan lama-lama, pusing. Yang lain yang biasa didatengin LSM wartawan bisa kerjasama pengen lama, Bu. Iya, sebelumnya kan juga saya nggak tinggal di desa Pak, gitu kan. Pokoknya dari mulai SMA, kuliah, kerja itu kan selalu di Jakarta. Pas balik ke desa dengan karakter orang yang berbeda-beda gitu. Lulusan UI, Fakultas Hukum, ternyata ketika jadi kepala desa pusing. Ya kan? Ternyata bahwa memimpin itu beda antara aspek akademik, teoritik dengan aspek praktis. Jangan sampai desa yang guyup, desa yang semangatnya gotong royong tercederai oleh orang yang di desa hanya menjadi provokator dan ujungnya uang perjalanan kantor walaupun tidak punya kantor. Gitu. Ibu ada pesan? Ya, pesannya sih saya minta semua masyarakat itu saling mendukung, karena desa itu bukan hanya punya saya tapi punya masyarakat desa itu semuanya gitu. Jadi ketika ada pembangunan harapannya bisa saling bantu gitu, saling support gitu. Iya. Dan ibunya tidak boleh takut. Harus punya nyali tetap. Siap. Masa UI kalah sama preman kampung? Nggak kalah kan? Enggak. Iya, oke. Para kepala desa ya, kalau di Majalengka Kuwu, kalau di Subang Kades ya. Jadi saya menemukan banyak inspirasi dari kepala desa. Ada Kuwu Edan, ada Kades Tato, ya kan? Ada Kades Mohak, kan? Kemudian ada Kuwu Kaya yang di Majalengka, Kuwu Ibu Kuwu ya, di Kawung Hilir. Dan sekarang ada Bu Kades cantik juga. Bu Kades siapa namanya? Indah. Bu Kades Indah. Ya, seindah wajahnya, seindah kebijakannya. Mudah-mudahan besok lusa desanya juga indah karena itu desa leluhur saya dan dulu saya pernah tenggelam di situ. Mudah-mudahan kalau dulu tenggelam, sekarang saya mengangkat desa itu menjadi desa terbaik. Terima kasih.